Sebelumnya kendalanya apa, Pak? Udah, kalau sampai situ sih kayak kemarin sih sudah Pak, yang untuk sampai generate kecamatan. Hmm. Masuk ke yang itu, yang apa namanya, yang website pas yang ajaknya itu Pak. Saya kemarin juga ya ada yang salah sih waktu yang generate kota itu. Kemarin baru bisa jalan yang dari apa, wizard yang dari perkotanya itu masih belum ada yang kebalik kayaknya. Sebentar, ini produknya belum ada. Oh, sudah. Yang sering nggak ada, Pak? Yes ya. Iya, yes. Kalau yang pro kan banyak yang nggak ada tuh, yang kayak ninja, apa ya? Wahana apa ya? Dicoba dulu sih. Saya juga kemarin belum belum nyari yang nggak ada itu apa. Oke, ini udah dipublish, berarti harusnya di sini keluar. Sebelumnya harus disetting ininya, company-nya. Sebelum itu bukan yang itu dulu, yang di apa namanya, customernya itu harus sampai kecamatan itu harus itu nggak Pak? Yang di sini ya benar. Oh ini ya sudah masuk ke sini langsung ya. Iya, harusnya sampai situ, Pak. Sebentar. Ini belum di generate. Bentar, harus generate dulu. Masih kosong soalnya.
Oke, kita setting dulu company-nya. Oke, kita coba check out. Oh, ininya kayaknya belum ditambahin ya, Pak ya. Nah, belum diinstal kayaknya. Kira-kira udah sampai kota sih, Pak. Kotanya udah ditambahkan ya. Yang pertemuan kedua dari terakhir. Yang itu ya. Iya, saya belum menginstal berarti. Oke, kita cek lagi. Nah, ini kan kotanya sudah ya, Pak. Tinggal kita nambahin yang provinsinya. Nah, ini urutannya harusnya di bawah. Tambah kecamatan. Iya, oh iya kecamatan. Oke, kita melanjutkan dulu ya. Ada pertanyaan, Pak, yang tadi? Cukup ya? Oh, cukup ya. Ini Oke. sambil saya. Nah, sekarang kita modifikasi yang alis website address yang ini. Kalau sebelumnya di sini kita cuma menambahkan ini ya, address. Sebentar. Menambahkan fill kota. Nah, sekarang ditambahkan juga yang kecamatannya. Langkahnya kurang lebih sama dengan yang dulu ya. Jadi kita edit template-nya. Kemudian kita tambahkan Ajax di sini. Ini masih menggunakan Ubuntu 12, jadi ngoding JavaScript di sini kayaknya nggak masalah. Oke, kita lihat. Data nggak ada. Nah, kita tambahkan ya. Kecamatan ID. Jadi di REST Partner boleh di input kecamatan ID dari website. Kemudian kita cek dulu apakah modelnya sudah ada. Company partner. Oke, sudah ada ya. Ini ada kecamatan ID. Lanjut.
Nah, tinggal kita modifikasi di view-nya dulu. Ini. Nah, kita tambahkan. Ini kan before, sebelum div ke-12. Untuk template yang ini, website address. Nah, kita ikuti aja ya. Nah, kita tambahkan, select lagi. Sebenarnya ini dikasih div, kita lihat dulu template-nya. Lihat dulu template-nya, saya pakai window baru. Saya open bawaannya Odoo. Odoo 12. Tadi nama template-nya adalah website shell address. Nanti kita lihatnya website shell, bagian view, ada template. Yang ini template yang di inherit. Kalau tadi cuma bilang di div ke di form div ke-12. Di form ini div ke-12. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi kemungkinan div yang di dalam juga dihitung. Nanti juga harus disesuaikan. Nah, kita coba dulu ya. Jadi di sini sebenarnya membuatnya sama dengan ini ya. Sama dengan gayanya Odoo. Jadi misalnya kita harus menambahkan dulu jarak di atasnya. Kita kembali ke sini. Tambahkan dulu jarak. Kemudian baru kita tambahkan elemen ini. Ada div. Harusnya seperti itu. Biar nanti seragam dengan si Odoo-nya. Ini langsung input kota. Ini kalau kepanjangan bisa di enter. Kita edit ya yang lama. Edit tab. Ini untuk kota. Nanti ini untuk kecamatan.
Ini disesuaikan kota berarti. Oke, kemudian untuk datanya kita harus melihat controllernya. Ini sesuaikan dulu ya, biar sama. Ini saya edit. Oke, untuk melihat data yang tersedia di sini apa, kita perlu lihat controllernya, karena asal datanya dari sini. Ini ada swap address, intinya dia akan merender template yang tadi. Ini yang website sales address. Nah, di sini dia mengeluarkan atau merender, parsing data-data seperti ini. Nah, kalau di sini kan baru tampil adalah kota yang aktif, kemudian negara, negara yang aktif, kemudian data state. Nah, berarti kita perlu menambahkan nanti di sini state yang aktif. Kemudian kota yang aktif. Kota yang aktif udah ya? Udah. Berarti kecamatan yang aktif. Nah, untuk list kecamatan, nanti kita buat kayak gini lagi. Data kecamatan gitu. Nanti keluarnya dia dalam bentuk JSON. Nanti ini tinggal di copy aja. Untuk supply data kecamatan by kota. Misalnya nanti URL-nya atau endpoint-nya data kecamatan. Ini menggunakan metode post, public, dan CSRF, berarti cross origin. Oke, kemudian kita coba di sini kita perlu mendapatkan bukan state-nya lagi ya, tapi kotanya. Nanti kota ID. Kota ID sama dengan kita ambil dari post yang name-nya adalah kota ID. Maka kita dapat data kecamatan. Kecamatan sama dengan request INV, modelnya aris kota kecamatan, dicari yang kota ID, itu sama dengan kota ID yang tadi didapatkan, data kecamatannya. Secara default responnya adalah kode kota ini kecamatannya, kecamatannya. Kemudian jika kotanya ada, maka responnya kodenya kita ubah. 1, kecamatannya, ini kecamatan. Itu ini bentuknya langsung HTML, berarti tinggal dibuat aja KID, KNAME dari data kecamatan. Oke, seperti itu. Kemudian di dump menjadi JSON. Nah, jadi sehingga kalau ini di get di hit menggunakan post, nanti dia akan mengirimkan kota ID, kemudian akan merespon data kota, data kecamatan. Oke, kita simpan.
Kemudian kita lengkapi yang di sini. Mendapatkan state yang aktif. Ini copy aja. Kita ambil dulu yang kecamatan. Kecamatan sama dengan jika ordernya ada, order partnernya yang terdefinisi, kecamatannya. Maka kita ambil ID-nya. Kalau nggak ada, nol aja. Jadi data kecamatannya aktif, kita bisa copy dari sini. Misalnya nama key-nya kecamatan, ID diambil dari kecamatan yang tadi diambil. Nah, untuk list apa namanya? List kecamatannya nanti menggunakan ini. Oke, seperti itu. Kita coba simpan. Lanjut ke template. Kita lanjutkan. Jika ada kecamatan ID dan maksudnya jika ada error di kecamatan, dari error ada kecamatan ID dan maka akan keluar hash error, kalau nggak ada kosong. Kemudian jika kita lengkapi dulu ya, jika kota kita perlu cek dulu kota itu dikeluarkan atau enggak. Oh enggak, harusnya keluarkan aja nggak apa nih. Misalnya kita ambil dari partner, kemudian kota ID, dari step. Get. Nah, kita samakan dengan ini aja ya. Kan ada get website sale, nanti kita contek di model aslinya. Jadi model kita buat model baru. Namanya kota. Bentar, kita inherit modelnya. Nah, get website sale kota.
Jadi dari sorry nih, ini harusnya stepnya. Sebentar. Nama modelnya kita cek dulu. Terus country state. Get website sale kotas. Nah ini modulnya nggak usah ditambahkan, nggak apa-apa. Return sudo. Kita akan mengambil list kota yang ada di step ini. Kita perlu cek sebenarnya kita sudah menambahkan atau belum. Nah, belum ada ya relasi dari step ke kota. Berarti kita tambahkan dulu. Ya, belum ada. Ini baru ini. Nah, tambahkan aja nggak apa-apa. Misalnya kita nambahnya di sini. Fill-nya adalah one to many. Ke garis kota dot kota, inverse name-nya harusnya state ID, dan string-nya misalnya data kota. Data kota per state ini. Jadi ketika dipanggil get website sel kotas, maka dia akan mengambil dari sini kotanya apa, dari yang dipilih, step yang dipilih. Ya, seperti itu. Kita kembali ke controller. Ini ya. Nah, kalau kotanya ada, ini kalau kotanya ada, maka sebentar. Kalau stepnya ada, stepnya enggak ditambahkan, kita tambahkan aja. Copy, paste. Diambil dari stepnya si partner. Kalau ada, maka kita keluarkan ID-nya. Kalau enggak ada, non. Simpan. Nah, kalau ada stepnya, maka list kota itu kita keluarkan dari step dot metode yang tadi kita buat sini. Ini. Oke, seperti itu. Berarti nanti akan terdetek kota kotasnya, kemudian kecamatan ID. Simpan. Berarti di sini kita bisa selesaikan jika kotasnya ada dan jika tidak ada kotanya atau kota kecamatan ID-nya enggak ada, maka display none. Ini sesuaikan. Ini berarti dari kota, tadi ada kota ya di sini ya. Kota ID.
sebagai S, kemudian SID, kita keluarkan ID-nya sebagai value, kemudian selected. Ini kalau ID dari kecamatan di sini, dari kecamatan ini, itu sama dengan kecamatan ID di checkout, dan ini kota ya, kota dan kota dan checkout kecamatan ID-nya tidak sama dengan kosong dan kecamatan ID-nya. Jadi intinya akan menyamakan sesuai enggak dengan kecamatan yang dipilih sebelumnya. Oke, kemudian keluarkan name-nya. Oke, simpan. Ini kita edit yang atas ya, karena ini tambahan. Tadi untuk memunculkan kotak, syaratnya adalah ada step. Jadi step, tidak ada step, atau step kotak ID-nya nggak ada, maka display none. Oke, sudah, kita simpan. Ini sudah, tinggal menambahkan Ajax ketika diubah, ketika ada perubahan data kotanya. Sini ya, tambahkan. Select name kota ID. Jadi pada select kota ID, event change, maka akan memanggil metode get kecamatan by kota. Ini samakan aja dengan cara yang sebelumnya. Kita perlu mendefinisikan ini berarti ya. Copy. Ada beberapa cara sebenarnya. Silakan saya contohkan yang seperti ini. Get kecamatan by kota. Ajak ke data kecamatan. Yang ditambahkan adalah kota ID sama dengan var kota ID yang diparameter. Metode post, ini datanya season. Jika sukses maka label kota, ini label kecamatannya. Label kecamatan dan kecamatan ID show. Kemudian ketika kodenya 1 maka kecamatan ID optionnya kita remove. Kemudian kita buat variable string di mana kita looping sebanyak data kecamatan yang ada di JSON respond dari server, maka string sama dengan string tersebut ditambah dengan kecamatan ID sekian. Kemudian tinggal kita masukkan ke kecamatan ID. Oke, ini sesuaikan aja. Kita simpan. Ya, seperti ya, kita simpan. Kemudian dicoba. Start service dulu. Kemudian kita update yang website address.
Oke, kita coba ke address. Nah, ini ada error. Kalau ada error seperti ini, kita lihat dulu. Get website sel kotas. Ini tidak terdefinisi di controller address. Kita cek dulu. Nah, ini ternyata belum di-load. Kita load dulu from titik import. Nah, ini harusnya bukan kota ya, tapi step. Oke, kita restart service. Kemudian perlu upgrade lagi karena tadi modelnya belum keluar. Oke, dicoba. Nah, ini non type, dia nggak ada katanya ya. Sebentar. Restart lagi, kemudian dicoba. Kita coba itu.
Nah, ini sebenarnya sudah memanggil data ini ya, data kotanya. Dia dapat. Nah, cuma kenapa nggak ditampilkan gitu ya? Kita perlu inspect dulu. Nah, ini datanya sebenarnya dikeluarkan, cuma di displaynya nggak keluar. Kita cek dulu kenapa dia tidak ditampilkan di template-nya. Oke, tadi height-nya berdasarkan kelas ini ya. Nanti kita perlu edit, jangan pakai seperti ini. Kita menambahkan ke sini aja. Namanya misalnya div kotak, namanya div kecamatan. Nah, yang display none ini kita hilangkan karena sudah dibungkus pakai div 9. Nah, di sini tinggal kita ubah. Tadi div kotak. Nah, kalau yang ini div kecamatan. Oke, simpan. Kemudian kita upgrade. Oke, kita coba. Pilih country-nya Indonesia, dia state-nya Jawa Barat misalnya. Nah, ini muncul ya kotanya. Ini susunannya harus diubah nanti. Misalnya yang sudah di generate Karawang, nah dia muncul kecamatannya. Nah, kecamatan tadi apakah dia ngekit? Nih, dapat ya. Harusnya dapat. Cuma dia belum mengisi ke ID kecamatan.
Ini masih kosong. Kita cek lagi. Dia pakai IT. Ini pakai IT ya. Berarti ini tambahkan ID. Oke, seperti itu. Untuk urutannya kita coba di sini. Jadi bukan sebelum tapi after. Biar nanti dia di bawahnya. Coba kita upgrade. Oke, kita coba refresh dulu. Kita isi country-nya Indonesia. Ini Jawa Barat. Kotanya Karawang. Nah, ini keluar ya, Pak. Misalnya Teluk Jambe Timur. Nah, kita lengkapi dulu coba. Hapus. Ini udah lengkap semua, kita next. Ini Sini masuk. nanti harusnya hapus ya Pak ya? Iya, nanti di hidden aja, Pak. Itu diganti yang tadi itu. Nah, kita cek dulu untuk partner yang tadi disubmit, apakah masuk datanya. Ya, tadi Agus. Nah, ini datanya masuk ya, Pak. Teluk Jambe Timur, Karawang. Gitu. Ya. Oke, itu cara ininya, custom address-nya. Oke, seperti itu dulu mungkin ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Harus coba dulu sih Pak, tapi udah kebayang sih. Oke. Intinya sih kalau yang di website kita harus manipulasi controllernya karena dia ngerender template-nya itu datanya dari controller. Jadi misalnya membutuhkan semua kota yang ada di step terpilih. Berarti kita harus buat data step-nya, ngambil dari model gitu ya. Kemudian kecamatan terpilih apa gitu. Kemudian kalau butuh data JSON, kan itu asalnya dari backend juga, yang dilihatkan melalui controller. Jadi kita buat endpoint-nya, perlu dipasang ke JS di sini. Nah ini kebetulan untuk 12 itu masih boleh nulis JS seperti ini. Kemungkinan kalau sudah di 13 ke atas, kita harus mendefinisikannya di file terpisah, nggak bisa langsung inline seperti itu. Oke ya, kita push dulu. Oke, silakan di pull. Kalau ada pertanyaan, silakan ya Pak, ditanyakan.
Oke. Untuk historinya nanti lihat GitLab aja, file apa yang diubah. Tuh, di sini ketahuan. Wih. Oke Pak, mungkin dicoba dulu aja ya. Iya, Nanti boleh. full. Hmm. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu ya Pak. Iya, dulu. Nanti, Next mungkin yang itu, yang handling itu ya, Pak ya, yang handling ini yang nggak ada ya. boleh Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa dipahami. Nanti silakan dicoba-coba. Besok dibahas kalau misalnya sudah dicoba. Oke ya Pak, cukup? Baik, Pak Aris, makasih, Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.